Ya, pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Cak Bowo tentunya. Cak Bowo, iya, ini kita masih bicara soal MK, soal MA. Wah, tadi kan sempat menyinggung juga gitu ya, bagaimana kita bisa mengajukan judicial review kepada MK, kemudian juga bisa mengajukan uji materi ya kepada Mahkamah Agung. Nah, sebenarnya nih secara garis besarnya tuh kewenangannya MK itu apa saja tuh, Cak? MK dulu ya. MK dulu, nanti baru lanjut MA, Ya. Mahkamah Agung. Pertama menguji tentang undang-undang Ya. yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Yang pertama Terus ya. ada sengketa, undang-undang pemilihan, Ya. kepala daerah dan lain. Oh, jadi itu Ada juga bisa ya? Kemudian ada membubarkan partai politik ketika nggak Oh, bisa? Bisa. Ya. Nah, itu Yang bisa. dianggap menyimpang seperti itu. Kemudian ketika presiden ya melakukan tindak pidana dengan melanggar hukum bisa diuji MK tapi merekomendasi pada MPR untuk diberhentikan. Jadi tujuannya MK itu mau merekomendasi pada MPR untuk diberhentikan ketika kalau presiden melanggar hukum. Oh, seperti itu ya. Iya, itu kewenangannya ya. Iya, MK nih. Ya. Mahkamah Konstitusi seperti itu. Ya, kalau Mahkamah Agung kewenangannya apa saja? Menguji uji materi di bawah undang-undang. Yang di bawah undang-undang ya, termasuk Perpu, Permen, ya, itu Kepres ya. Jangan Perpu dong, Perpu bersejajar undang-undang. Ya. Bawahnya berarti ya? Iya. Permen, pemerintah ya. Permen. Inpres, Kepres dan sebagainya. Nah, di bawah lagi ada namanya Perda Provinsi, Perda Daerah. Itu kewenangannya Provinsi dan MA. kabupaten. Ya, atau pemerintah kota itu bisa diuji. Bisa ya, ketika buat satu aturan itu. Ya. Jadi bawah undang-undang bisa di Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung tugasnya satu. Ya. Menguji di bawah undang-undang. Ya. Kedua, memutus perkara. Baik perkara itu tingkat ya toh, memutus tingkat pengadilan pertama, pengadilan banding maupun kasasi dan peninjauan kembali. Itu tugasnya Mahkamah Agung. Ya. Jadi sebetulnya Mahkamah Agung adalah putusan yang tadi sama dua matahari kembar. Ya. Jadi seperti itu ya kewenangannya ya. Iya. Cak Bowo, ini sempat dengar nggak ada yang kemarin lagi rame-rame itu ya, ada pihak yang mengajukan ke pengadilan, pra-peradilan ya, yang masalah itu kasus video porno yang dulu, yang udah lama itu, kan memang sudah lama kan menggantung. Nah, maksudnya dihentikan aja penyelidikannya seperti itu. Boleh. Itu bukan menguji. Tapi tidak bisa dilanjutkan lagi kan penyelidikannya kan, seperti itu kan sudah lama menggantung kan, seperti itu. Dan ternyata ditolak kemarin, Cak. Iya. Sementara pihak korban itu malah sebenarnya nggak kepengen mengungkit lagi kasus itu. Iya. Itu sebenarnya secara hukum diperbolehkan nggak sih, Cak? Iya, tapi namanya pra-peradilan. Jadi pra-peradilan itu adalah pertama ya, sesuai dengan KUHP pasal 7883 dan ada putusan MK juga ya, yang intinya bisa saja untuk ada penetapan tersangka bisa di pra-peradilan. Ada kemudian sama itu SP3 surat penghentian perkara bisa, penahanan, penangkapan boleh saja. Terus kemudian barang bukti penyitaan bisa itu. Jadi itu namanya pra-peradilan sesuai dengan KUHP nih. Tapi pengujiannya di tingkat pengadilan. Nah, kalau setelah itu ada tingkat banding, ya, itu sudah cukup. Ada tingkat banding nih. Sudah cukup itu ya, iya. Pra-peradilan kecuali itu ya. Kalau itu hanyalah SP3, lalu bisa tingkat banding, setelah itu tidak ada ruang lagi. Ya, gitu. Nah, kembali lagi nih ke masalah pengujian ya, putusan MK ini, putusan MK. Tadi kan putusan MK saya dengar juga disejajarkan dengan undang-undang, betul nggak, Cak Bowo? Benar. Betul ya. Benar. Kenapa, Cak? Putusan MK tidak bisa diajukan ke upaya hukum lain. Jadi udah kekuatan hukumnya sama dengan undang-undang ya, udah final. Final itu.
Tidak ada lagi yang ruang diuji di mana. Kalau putusan MK kan gitu. Tidak ada ruang. Memang itulah. Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau memang sejajar dengan undang-undang, harusnya kan bisa di judicial review, Cak. Bisa juga nggak putusan MK itu di judicial review lagi? Bisa nggak? Yang uji siapa? Ya, karena Malaikat. kan katanya sejajar dengan undang-undang. Nggak bisa dong. Nggak bisa ya. Bisa. Karena juga tadi itu ya Vina punya kekuatan Benar. hukum yang mengikat ya, Cak Ibo ya. Kalau putusan Mahkamah Agung bisa di PK pinjam kembali, bisa. Oh, bisa? Itu. Hakimnya lain, bisa. Oh. Namun kalau MK nggak bisa, itulah. Jadi itu sudah yang tertinggi seperti itu ya, Cak Bowo ya. Nah, kalau untuk kasus-kasus seperti masalah gugatan pilkada seperti itu kemana arahnya, Cak? Ke MK berarti? Atau ke MA? MA. MA ya? Saya mau pilkada, Ya. ke Mahkamah Konstitusi. Ke MK berarti Ya. ya? Oh gitu. Tapi Kenapa, harus Cak? memenuhi berapa persentasenya. Kalau 10% nggak bisa, 5% ke bawah baru bisa di Mahkamah Konstitusi. Makanya sekarang nggak ada. Oh. Ketika kalah nggak pernah ada uji. Kenapa? Karena kalahnya itu kalahnya lebih dari 10% bandingannya, itu nggak bisa. Oh, nggak bisa. Makanya nggak ada yang diuji di MK, susah sekarang. Sekarang sudah dibatasi. Semakin lama undang-undang ini dipersempit dari ruang geraknya, sehingga kalau seperti semua Jadi rame ya jadi kalau rame. misalnya seperti itu. Ya, biar Tapi sepi. dulu tuh kan sempat ada Apa? masalah juga ya, Cak. Iya. Kalau dulu barusan ya, barusan ini direvisi. ada aturannya Oh, iya, dari iya. KPU bahwa aturan KPU kalau di bawah 1% itu 5% boleh, tapi kalau di atas 5% nggak bisa. Nah, ini kebetulan pilkadanya itu 10%, lebih dari 10% itu nggak bisa. Contohnya Ya. kita itu Gus Ipul sama Kofifa ya, nggak bisa, karena jomplang gitu. Makanya nggak bisa diuji materi cukup. Cukup Kalah. ya. Kalau dulu kan bisa masuk ini alasan ini, sekarang sudah nggak bisa lagi. Bisa buat alasan segala sesuatu, tapi sekarang sudah cukup dibatasi ruang geraknya kita untuk di Mahkamah Konstitusi. Apalagi, Cak, yang di Mahkamah Konstitusi, Cak, yang bisa diuji, Cak? Selain tadi itu ya, perundang-undangan gitu. Tadi kan gugatan pilkada juga ke MK. Selain itu apa, Cak? Selain Pembubaran partai politik, oh ya, tadi ya, pembubaran partai politik ya. terus presiden melanggar ketentuan undang-undang boleh itu. MK bisa merekomendasi pada MPR yang mengangkat dan menghentikan dipilih. Kalau ada people power gitu gimana, Cak? Hah? People power gitu, pengen menggulingkan. Nah, seperti itu. Sekarang kalau dulu sih, ya, tapi sekarang itu agak susah. Kenapa? Karena yang memilih adalah rakyat sendiri, masyarakat sendiri. Masa dia milih, memberhentikan nggak boleh kan? Ya. Karena memang sudah menyoblos, jadi harus bertanggung jawab. Apapun terjadi, kalau sekarang nggak bisa. Kecuali kalau ada pelanggaran hukum tadi sampaikan. Jadi artinya dari MK sendiri kalau misalnya ada people power tidak bisa berinisiatif ya? Tidak bisa, tetap ya, tetap dia harus punya acuan landasan hukumnya ya untuk bertindak seperti itu ya, Nah, Cak itu ya. baru. Oh, gitu. Pelanggaran hukum. Berarti negara kita itu, ya tadi saya Tapi katakan. kalau misalnya rakyat yang dimaksud dirugikan, merasa mungkin tidak puas dengan pimpinan, terus dia mengajukan semacam istilahnya permohonan kepada MK gitu ya? Oh, nggak bisa dong. Tidak bisa juga, Cak? Oh. Karena pemilihannya sudah, kecuali pada waktu pemilihan ada perselisihan persengketaan boleh. Tapi kalau ini susah, MK nggak punya kewenangan. Kalau gitu kan seperti MK seperti raja kalau gitu, wah siapa nggak bisa itu. Nggak Jadi bisa, ada aturan-aturannya yang mendasari. Kalau nggak ada pijakan hukumnya nggak bisa dia. Iya. Sakar PDW, saya mau enggak. Ada pokoknya dan nggak ada dalam zaman pokoknya sekarang. Iya. Diatur dengan undang-undang ya, Mas. Jadi sesuai dengan undang-undang, Iya, ada dong. landasan Ini hukumnya. ini gitu ya, menjadi Cak, ya. panglimanya itu ada hukum sebetulnya, Betul. bukan politik. Contohnya begini, contohnya ya, semua orang bisa kena hukum, semua ganja, menteri ini semua kena kan? Jadi panglimanya kan hukum, Iya, betul. bukan politik. Politik Iya. kan hanya pada waktu dia kedudukan mendapati, tapi ketika dia melanggar hukum, kena hukum ya, Hukum nggak bisa ya, apa-apa. betul. Tapi itu urusan KPK ya. Kalau urusan lain agak susah juga.
Kalau Iya. KPK itu memang KPK OTT-nya ya. Iya. OTT ada. memang benar-benar canggih juga. Iya. Ya memang ada penyadapan itu. Sekarang nggak ada yang kebal hukum sekarang kan. Betul, semuanya ya, Iya. di posisi manapun. Ya, Kalau sudah terbatas pada sesuatu yang kena berhubungan dengan korupsi ya. OTT, Kalau yang lain betul. masih ada kebal, kalau ada pelanggaran itu Iya, kan iya, iya. masih bisa. Tapi kalau sudah korupsi sudah nggak bisa toleransi. Karena independen ya, Iya, KPK ya. Iya, memang independen. Lembaga sesuai dengan Betul. undang-undangnya itu independen. Ya, Jadi KPK itu lembaga negara yang independen yang diangkat oleh presiden sebetulnya. Tapi presiden bisa ketika melanggar hukum bisa kena. Itu namanya independen, tidak Ya. ada suatu pengaruh dari manapun. ya, betul. Namanya cakep kalau KPK itu. Kalau yang lain masih berstruktur ini. Kalau ini KPK Iya. kalau sudah itu sudah. Kalau ada Berani pelanggaran ya. hukum dalam hal tindak pidana korupsi, Iya. semua dilibas ya, Cak Iya, ya, benar. di semua lini ya. Ya, ini luar biasa. Nah, ini apa yang ingin disampaikan Cak Bowo ini? Nah, yang saya sampaikan. Ada kaitannya dengan MK sendiri, MA Jadi sendiri. memang ini masyarakat Ya. harus memang benar-benar cerdas tahu tentang aturan hukum. Ya, Ketika di MK nggak semua orang tahu, betul. ya bagaimana semua tahu, tapi harus tahu tentang beracaranya pertama. Kedua, memang ahlinya itu mahal. Kalau kita mau ahli Ya. bayar. Nah itu yang penting ada ahlinya. Kenapa? Menguji tentang undang-undang berhubungan dengan fotokopinya 11 tumpuk-tumpuk itu wah, nggak gampang di MK itu harus tahu. Ya, Yang penting sama. Kalau kapasitas podiumnya sama. Cuman tentang ini tentang tidak punya kekuatan hukum dan sebagainya ya. Ya. Itu bisa dibatalkan dan sebagainya. Tapi kalau di MA memang uji materi ada di Mahkamah Agung, tapi ada panjarnya. Tapi kalau di MK ya, nggak bayar memang. Nah ini perbedaannya. Tapi sama saja biaya-biaya semua itu harus disesuaikan dan itu sama. Nah oleh karena itu ya, tidak ada sesuatu yang gratis memang. Orang menganggap gratis tidak ada. Semua itu bagaimana. Oleh karena itu kalau mau uji memang benar-benar harus siap. Siap aturannya, siap undang-undangnya, apa yang diuji, terus peraturan apa yang bertentangan dan sebagainya itu harus kuat. Jangan sampai tidak ada kekuatan ke MK, maka perlu adanya orang yang ngerti tentang belajar di MK atau di MA kalau uji materi. Itulah. berarti sudah menyiapkan timnya khusus ya? Timnya untuk khusus, itu ya? timnya ngerti. Itulah. Sekarang ini jarang sekali adanya pilkada dan sebagainya tentang uji materi di MK jarang kan, karena sudah ada batas-batasannya, mempersempit geraknya untuk mengajukan itu. Iya. Cuman sekarang aturan-aturan dari pemerintah itu yang sekarang di MK kan undang-undang sih bertentangan itu. Tapi Ya. itu bukan karena hubungannya dengan politik dan sebagainya, tapi Ya. berhubungan dengan bisnis dan sebagainya. Seringkali terjadi bertentangan dengan ini banyak. Iya. Asosiasi-asosiasi bisnis banyak yang kena peraturan permen dan sebagainya atau undang-undang yang bertentangan ini sekarang sudah mulai Jadi dari masyarakat sendiri ketika agak pasif. ingin melakukan istilahnya uji materi ataupun judicial Kalau review itu harus Mas- benar dipersiapkan ya. Persiapkan. Harus benar prepare. Tapi kalau apa, hubungannya gitu dengan ya. pilkada dan sebagainya, sekarang ruangnya dipersempit. Tapi yang banyak ini kalau ada aturannya yang bertentangan dengan undang-undang ini bisa. Ya kayak masyarakat, oh saya bertentangan dengan ini harus diambilkan. Nah, kan sebenarnya jalan ya, tahu jalan enggak sih? Ya. Jalan apa itu? Kalau nggak salah ya di Noyo itu yang diganti, atau Gunung Sari mau diganti. Itu perda. Perda. Itu uji materi ini di Mahkamah Agung sana. Ya itu bisa ya, Iya, menggugat bisa. ya uji Kalau materi di masalah ya. perda. Tapi kalau ini undang, jadi masyarakat ini harus tahu hukum. Jangan lupa Ya. kalau mau tahu tentang hukum. Ya. Tentu saja di mana? Tentu saja. Lihat, ingat hari Jumat Ya. jam 8 sampai jam 9. Itulah namanya bedah undang-undang. Betul. Jangan lupa hukum di mata. Bau. Nah, kekas dong. Bau. Itu kembali tuh. Iya. Itu. Bisa juga ya permasalahan hukum juga ya. Iya, semua, tanya diutarakan semua, nggak apa-apa. semuanya. Iya. Ya, betul. Maka ini adalah pencarian-pencarian seperti ini Ya. sehingga tahu tentang hukum. Kenapa? Sebetulnya yang mensosialisasikan adalah pemerintah, tapi tidak usah amal ibadah.
Betul. Ya kan? Iya, luar biasa nih. Ikhlas, ya kan? Iya. Ya. Seperti dosen. Kalau dosen bahaya dosen kali ini, ya, Iya. masyarakat bisa ngerti, paham. Alhamdulillah. Nah, kalau masyarakat nantinya Ya. nggak tahu, berarti yang salah apa? Orang pertama misalkan Bowo, bahaya dong. Iya, Makanya iya, hati-hati iya. jangan melanggar hukum. Saya terangkan seperti itu. Kalau orang pertama saya katakan berarti Pak Bowo itu nggak bisa memberikan sosialisasi atau pencerahan masyarakat nggak ngerti. Ya, itu yang salah Bowo. Ini nggak bukan masyarakat, tapi Bowonya. Nah, oleh karena itu kalau ada iya. sesuatu tengok hukum di mata Iya. Bowo, ya nggak? Betul, setiap Tapi- Jumat jam 8 malam sampai dengan jam 9. Nah, ayo, meskipun nggak Ya. dipromokan, saya promokan sendiri. Ya nggak? Ya promokan sendiri nggak apa-apa. Boleh. Saya juga mempromokan Ya, tadi sah-sah Cak kan? Bowo. Iya, Iya, betul. itu Sah-sah saja ya. makanya. Baik, Cak Bowo, terima kasih sekali ya Ya. untuk edukasinya pada malam hari ini. Ya. Sudah banyak sekali yang kita peroleh pada malam hari ini dan semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini juga bisa memberikan manfaat tentunya ya bagi pemirsa yang ada di rumah tentunya. Dan pemirsa, demikian Hukum di Mata Bowo untuk edisi kali ini. Saya Faria Mei beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam Surabaya TV.